Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Di hari ini bersama Budita kita akan belajar di bab 4, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Diikuti dengan baik ya anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, mari kita perhatikan gambar berikut. Kira-kira itu gambar apa ya? Ya, hebat anak-anak. Gambar 4.2 yaitu menggambarkan tentang senang berbagi. Dan gambar 4.3 yaitu tentang bersyukur mendapatkan hadiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki kepada manusia dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang diberi rezeki berlebih, ada pula yang disempitkan. Rezeki selain ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sesuai dengan amal usaha manusia itu sendiri. Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, ada kewajiban dan amalan terhadap kelebihan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kewajiban berzakat, orang-orang yang mendapatkan kelapangan rezeki dapat memanfaatkan kekayaannya melalui zakat, sedekah, infak, wakaf, atau hadiah. Dengan demikian, harta yang dimilikinya akan bermanfaat bagi saudara-saudara yang lain. Zakat. Berbagi yang hukumnya wajib adalah zakat, sedangkan berbagi yang hukumnya sunnah adalah sedekah, infak, wakaf, atau hadiah. Secara bahasa, zakat artinya menyucikan atau membersihkan. Maksudnya adalah menyucikan jiwa dan membersihkan harta. Menurut istilah hukum Islam, zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan atau sebagian rezeki kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib ain atau fardu ain bagi kaum muslimin yang hartanya telah mencapai nisab dan masa pemilikannya selama 1 tahun atau khol. Bagi yang melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Hal ini dikarenakan pada setiap harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Zakat merupakan perwujudan dari rukun Islam yang ketiga. Perintah berzakat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Dalam ayat ini, perintah sholat diiringi dengan perintah berzakat. Ini menunjukkan bahwa hablum minallah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus seimbang dengan hablum minanas atau hubungan dengan sesama manusia. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh semua orang yang hidup di bulan Ramadan. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Besarnya zakat fitrah setiap jiwa yaitu 3,1 liter atau 2,5 kg. Zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan diri dari segala perbuatan dosa bagi orang yang berpuasa atau yang berzakat, dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, serta untuk memberi makan fakir miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai 1 nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Membayar zakat mal hukumnya fardu apabila sudah mencapai nisab dan khol. Adapun harta yang wajib dizakati yaitu emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, pertanian, perkebunan,
perikanan, pertambangan, peternakan, pendapatan dan jasa atau profesi, serta rikas atau harta temuan. Infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab nafaqah yang artinya nafkah. Infak menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedang menurut istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak terbatas. Infak mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Orang yang berinfak akan diberikan kemudahan dalam kehidupannya oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun jumlah dan waktu untuk berinfak tidak ditentukan, yaitu sesuai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk tujuan kebaikan. Menginfakkan harta benda di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala tidaklah sia-sia, bahkan mendapat pahala lebih besar dari yang ia keluarkan. Infak juga berfungsi sebagai kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Sedekah. Kata sedekah diambil dari bahasa Arab yaitu sodakoh yang artinya sedekah, derma, atau pemberian. Secara istilah, sedekah artinya pemberian bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta, jasa, atau yang lain dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bantuan atau pertolongan yang dimaksud adalah bantuan dari orang yang mampu atau kaya kepada orang yang tidak mampu atau lemah. Bantuan diberikan menurut kemampuan masing-masing. Sedekah hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat kepada orang-orang yang suka bersedekah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Yusuf ayat 88 yang artinya sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Orang yang suka memberi diibaratkan tangan di atas lebih mulia daripada orang yang meminta-minta yang diibaratkan tangan di bawah. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya tangan di atas atau pemberi lebih baik daripada tangan di bawah atau yang meminta. Sedekah merupakan bagian dari tolong-menolong dan bahu-membahu antara satu dan yang lainnya. Hukum dasar sedekah adalah sunnah, tetapi sedekah dapat menjadi haram bila mengetahui orang yang diberi sedekah menggunakan hartanya untuk berbuat maksiat. Sedekah juga bisa menjadi wajib jika ada seseorang yang sangat membutuhkan, misalnya kelaparan atau terancam jiwanya karena lapar. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Misalnya, kita memberikan hadiah kepada teman yang sedang berulang tahun. Saling memberi hadiah merupakan perilaku terpuji. Hadiah tidak harus dalam bentuk barang. Kalimat atau ucapan yang membuat orang lain bahagia dan termotivasi juga sebuah hadiah. Pemberian hadiah dengan niat tulus dan ikhlas hukumnya boleh atau mubah. Tetapi memberi hadiah dengan maksud memperoleh kedudukan atau jabatan sangat dilarang. Itu tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Mari kita ulas kembali masing-masing pengertian tersebut.
Zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim yang dibayarkan pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal diwajibkan apabila seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan khol. Infak artinya membelanjakan sebagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah artinya pemberian bantuan atau pertolongan baik berupa harta atau bantuan dan tenaga dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan ataupun memberikan penghargaan. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja yang Budita berikan. Selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.